Pemirsa, keluarga dari dua perempuan yang jadi korban pembunuhan oknum polisi anggota Polres Pelabuhan Belawan berunjuk rasa di depan kantor Polres Pelabuhan Belawan. Mereka menuntut pelaku mendapat hukuman seberat-beratnya. Puluhan kerabat dua korban pembunuhan oknum polisi Aibda RS berunjuk rasa di depan Mapolres Pelabuhan Belawan. Keluarga korban membawa poster bertuliskan tuntutan agar pelaku mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Salah satu kerabat korban mengatakan aksi ini merupakan spontanitas yang dilakukan pihak keluarga untuk mendapat keadilan. Keadilan bukan bikin huru hara, enggak. Keadilan seorang ibu, Pak. Seorang ibu. Bagaimana kalau ada bapak terjadi kayak gitu? Dua orang nyawa direbut. Pasca berunjuk rasa, kerabat Rizka Fitria dan Aprilia Cinta diajak bermediasi. Pihak keluarga mempermasalahkan kabar bahwa pelaku hanya dituntut 15 tahun penjara. Pihak keluarga juga menyayangkan sikap petugas kepolisian yang dianggap tertutup dalam memberikan informasi terkait kasus pembunuhan ini. Sementara itu, pelaku pembunuhan Aibda RS sendiri telah ditangkap beberapa hari setelah melakukan aksinya. Motif pembunuhan karena pelaku sakit hati terhadap korban. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Kasus pembunuhan dua perempuan yang dilakukan oleh oknum polisi Aibda RS terjadi pada 22 Februari lalu. Polisi menangkap Aibda RS di kediamannya beberapa hari setelahnya. Misteri pembunuhan dua gadis warga Lorong 5 Veteran, Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, yakni Rizka Fitria dan Aprilia Cinta telah menemukan titik terang. Pelaku pembunuhan kedua gadis itu adalah Aibda RS, anggota Polres Pelabuhan Belawan. Salah seorang korban, yakni Rizka Fitria yang bekerja sebagai pekerja harian lepas di Polres Pelabuhan Belawan, diduga terlibat masalah pribadi dengan pelaku Aibda RS, sehingga berbuntut pada dendam pribadi. Ya, jadi kemarin hari Rabu tanggal 24 Februari kita sudah bisa mengidentifikasi tersangka, pelaku, dan langsung kita kejar dan syukur kita sudah amankan. Nah, beliau memang seorang oknum, anggota polisi. Kedua korban ditemukan meninggal dunia di tempat berbeda. Korban Rizka Fitria ditemukan di Serdang Berdagai, sedangkan Aprilia Cinta ditemukan di Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Seorang pembantu rumah tangga di Bandung, Jawa Barat nekat membunuh majikannya yang sudah lanjut usia karena kesal sering dimarahi. Dan untuk mengelabui warga, pelaku melukai diri sendiri dengan pisau dapur. Kasus pembunuhan Dewi Romlah, wanita berusia 85 tahun warga Cijawura, Girang, Bandung, Jawa Barat, Kamis lalu akhirnya terungkap. Pelaku ternyata merupakan pembantu rumah tangga korban. Untuk menutupi perbuatannya, pelaku melaporkan adanya pencurian dengan kekerasan. Bahkan pelaku berpura-pura menjadi korban kekerasan dengan menusuk diri di bagian perut dengan pisau dapur. Ibunya juga mengalami cedera ya, cedera katanya berdarah. Kalau itu saya nggak lihat karena pada saat saya datang pembantunya sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun drama Ratna tak dipercaya begitu saja oleh polisi. Setelah pemeriksaan mendalam, Ratna pun akhirnya mengakui telah membunuh majikannya karena kesal sering dimarahi. Pemeriksaan dari olah TKP belum ada barang-barang yang hilang maupun dari keluarga korban dinyatakan ada barang yang hilang. Cuman dilapori awal dari pihak keluarga seolah-olah itu ada pencurian. Tapi sudah kita pengembangan dan hasilnya bahwa pelaku pun sudah mengakui bahwa dia yang melakukannya. Saya udah sabar, saya dipukul, saya pukul kembali kepalanya sampai 3 kali. Di kepala 3 kali, bagian depan, bagian belakang, bagian atas, sebelah mana? Atas.
Pelaku kini masih dalam pemeriksaan lanjutan untuk mendalami unsur pembunuhan berencana. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Dan selengkapnya terkait kasus pembunuhan yang dilakukan asisten rumah tangga kepada majikannya, bergabung bersama kami AKBP Adanan Mangopang, Kasatreskrim Polrestabes Bandung. Selamat sore Pak Adanan. Benarkah motif dari pelaku ini hanya karena sering dimarahi, Pak Adanan? Ya, baik. Kalau berdasarkan keterangan yang kita terima dan keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui keseharian, baik itu korban maupun pelaku, memang korban ini sebelumnya memiliki seorang pembantu yang bernama AI. Ada keseharian yang memang harus dilakukan oleh pembantu tersebut untuk menyiram tanaman di depan, yang kebetulan sebelum kejadian perkara tanaman korban tersebut layu, sehingga sore itu dimarahi oleh korban. Kemudian keterangan dari pelaku mengatakan bahwa korbanlah yang memukul duluan terhadap pelaku. Akhirnya setelah pelaku mengambil tongkat yang biasa dipakai oleh korban, kemudian dipukulkan ke kepala korban, di kepala bagian atas dan belakang sesuai dengan hasil visum. Sebanyak 3 kali pengakuannya, namun dari hasil pemeriksaan visum itu berkali-kali ya dilakukan pemukulan terhadap korban Kang Pandi. Baik, sebelumnya RT ini dikabarkan menusukkan diri ke perutnya. Apakah betul Pak Adanan? Iya, betul. Jadi laporan awal yang kita terima bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan. Dengan kerugian saat itu dalam laporan polisi yang kita terima kerugiannya sebesar 20 juta. Namun kita saat melakukan olah TKP, kita tidak menemukan ada barang-barang yang hilang, baik itu perhiasan maupun uang korban yang kita cek di dalam lemari yang bersangkutan. Kita menemukan juga sebilah pisau dan sebuah silet yang berada di kamar pelaku. Dari kita duga bahwa silet dan pisau tersebutlah yang digunakan oleh pelaku untuk menyobek perutnya sepanjang 3 cm. Saat itu dengan alasan yang bersangkutan hendak diperkosa atau sudah diperkosa oleh para pelaku yang keterangannya menyampaikan bahwa ada 2 orang. Namun dari hasil pemeriksaan di Bitdokes Polda Jawa Barat di Rumah Sakit Sartika ASI, dokter memberikan keterangan bahwa tidak ada tanda-tanda atau bekas pemerkosaan. Kemudian kita mengecek handphone pelaku yang katanya dicuri atau dibawa, kita dari berangkat dari situlah keterangan-keterangan yang kita kumpulkan dari tersangka ini tidak ada atau tidak bisa saling terkait, sehingga kita dapat mematahkan alibi dari pelaku. Untuk kemudian padanya kita terapkan pasal 378, kita juntukan dengan pasal 351 yang ancaman hukumannya seluruhnya di atas 5 tahun. Baik Pak Adanan, di rumah tersebut hanya ada korban dan pelaku saja yang tinggal, atau ada saksi lain yang pernah melihat bahwa pelaku memang kerap memarahi korban, kerap memarahi pelaku? Ya, kalau di rumah korban memang hanya berdua ya, namun Pak RT yang di sebelah rumah korban itu sering menyaksikan keseharian. Jadi seperti sudah rutinitas dari korban maupun pelaku, Pak RT juga sudah mengetahui. Namun pada saat hari naasnya itu sekitar pukul 4:30 atau 5:30 menjelang maghrib, Pak RT tidak melihat pembantu asisten rumah tangga tersebut menyiram tanaman atau ibu korban keluar untuk melihat tanaman atau sekedar berkomunikasi dengan para tetangga. Karena di samping rumah itu ada masjid yang biasanya juga ramai. Karena kalau bila si pelaku ini pada saat melaporkan pencurian dan kekerasan, seharusnya warga sekitar juga mendengar atau mengetahui telah terjadi pencurian dan kekerasan. Berawal dari situlah kita kemudian melakukan pemeriksaan dalam terhadap pelaku. Akhirnya pelaku mengakui, kemudian kita rekonstruksi di TKP, semua tergambar dengan menggunakan alat tongkat yang digunakan oleh korban.
Pak Adanan, selama ini kan yang diketahui sering memukul adalah majikannya. Apakah selama ini juga penduduk sekitar atau tetangga mengetahui kalau ART ini juga mempunyai sifat yang temperamental dan hingga bisa membunuh majikannya seperti ini? Iya, kalau sering memukul apa tidak, kita belum sampai sejauh ke sana ya, belum sejauh ke sana. Namun dari keterangan dari pelaku mengatakan bahwa hari tersebut pada saat kejadian itu memang sudah mulai cekcok lah, memang dimarahi oleh korban. Bahkan tersangka mengatakan bahwa kalau memang sudah tidak mau saya sebagai asisten rumah tangga di rumah ini, silakan pecat saja. Mungkin dari situ awalnya kemudian korban melakukan pemukulan terhadap tersangka. Kemudian tersangka secara spontanitas membalas, walaupun mengakibatkan korban meninggal. Baik. Terima kasih Pak Adanan Manopang, Kasat Reskrim Polrestabes Bandung sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ayu Sore. Pemirsa, polisi masih menyelidiki kasus pembunuhan seorang wanita muda di salah satu hotel di Kota Kediri, Jawa Timur. Polisi telah memeriksa 6 saksi untuk mengungkap kasus tersebut. Polres Kediri Kota memeriksa 6 saksi dalam pembunuhan Mira Yura, warga Pagar Aksi Bandung, Jawa Barat, di sebuah hotel yang berlokasi di Mojokerto, Kota Kediri, Minggu malam. Dari hasil penyelidikan sementara, korban yang masih berusia 17 tahun menginap bersama Dery Kurniawan, kekasihnya, warga Cibenying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat. Selain itu, keluarga kekasih korban juga menginap di kamar sebelah tempat korban ditemukan. Kepada polisi, pacar korban mengaku pada saat kejadian dirinya keluar hotel untuk membeli makanan serta perlengkapan mandi. Namun saat kembali, korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dan langsung melapor ke resepsionis hotel. Polisi yang menerima laporan dari pihak hotel datang ke lokasi kejadian. Polisi juga mendalami motif kedatangan korban bersama keluarganya datang ke Kediri, Jawa Timur. Sampai tadi pagi sudah 6 saksi yang kita mintai keterangan terkait dengan perkara yang di Hotel Lotus. Untuk mengarahnya kita belum bisa menyimpulkan karena masih dalam proses penyelidikan. Sebelumnya korban bernama Mira Yura ditemukan tewas berlumuran darah di salah satu kamar hotel di Kota Kediri, Jawa Timur pada Minggu malam. Perempuan muda tersebut diduga tewas dibunuh, namun polisi masih menunggu hasil otopsi Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan.